Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Afriliani dari Program Studi Pendidikan Kimia jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kunjungan industri dengan tema industri keramik pada mata kuliah Kimia Industri oleh dosen pengampu Dr. Andes Hajah Siti Suryaningsih, MSI. Pokok bahasan pada kunjungan industri kali ini yaitu pertama bahan baku, kedua alat dan bahan, ketiga proses, keempat produk, kelima limbah, keenam K3 dari industri tersebut, ketujuh kandungan kimia dalam produk, dan kedelapan manfaat. Alat-alat yang digunakan pada industri ini bergantung prosesnya. Alat pada proses pengolahan bahan, impact mill, clinic vibrating screen, weighing box, ball mill, SQ, SA, piston pump, spray dryer, microball. Alat pada proses pembentukan, mesin press. Alat pada proses pengeringan green body, vertical dryer. Alat untuk proses pengglasuran, cabin spray, cabin disc, brushing machine, printing machine. Alat untuk proses pengeringan glass body, loading box, roll kiln, alat proses pembakaran yaitu RHK, dan terakhir alat proses pemisahan dan pengemasan, bending stretch, size analyzer, iron cast, dan mesin packing. Bahan-bahan yang digunakan yaitu dibagi menjadi 4, berdasarkan asalnya yaitu bahan mentah alam dan bahan mentah buatan. Berdasarkan sifat keplastisannya yaitu bahan yang plastis dan bahan yang tidak plastis. Berdasarkan penggunaannya yaitu bahan untuk pembuatan badan, bahan untuk pembuatan glasir, dan bahan penolong. Terakhir berdasarkan fungsinya yaitu bahan pembentuk kerangka, bahan pembentuk gelas, bahan pelebur, dan bahan yang dapat memberikan sifat khusus seperti warna, sensitivity, tekstur, dan lain-lain. Selanjutnya proses. Nah, berikut ini adalah gambar diagram alir proses pembuatan keramik, khususnya keramik dinding atau lantai. Pertama, incoming raw material, grinding, spray drying, pressing, horizontal dryer, di sisi lain grinding, glass tank, yang kemudian disatukan di proses glazing, firing, sorting, dan terakhir packing. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembuatan keramik, khususnya keramik lantai. Nah, ini adalah bahan bakunya. Nah, ada 2 macam persiapan, yaitu persiapan bahan body dan persiapan bahan glass. Nah, bahan baku ini melewati proses milling dengan digiling di ball mill seperti pada video ini. Setelah digiling, bahan yang sudah halus disimpan di dalam slip tank supaya menjadi lebih homogen. Slip dari slip tank ini kemudian disaring dan dikirim ke tangki untuk proses selanjutnya. Nah, powder halus diperoleh dari proses di mesin spray dryer menyemprotkan slip melalui nozzle yang kemudian disimpan ke dalam silo. Power body ini disimpan di dalam silo, kemudian dikirim ke silo press untuk proses persiapan percetakan. Nah, dari silo press, powder padi dipanaskan di mesin press yang membentuk biskuit body. Jika proses produksi merupakan keramik lantai single firing, maka proses selanjutnya dimasukkan ke mesin horizontal dryer untuk mengeluarkan air dari biskuit body. Apabila proses produksi merupakan keramik dinding double firing, biskuit body dibakar di kiln biskuit. Nah, pada proses selanjutnya, biskuit body melewati mesin glazing line untuk proses aplikasi lapisan permukaan dan diberi cetakan. Engop dan glasur diaplikasikan di permukaan tegel sebagai dasar sebelum dicetak.
Contohnya kan printing. Ada beberapa jenis proses percetakan, yaitu menggunakan retrocolor atau menggunakan digital printing. Setelah percetakan, keramik setengah jadi ini dimasukkan ke kiln untuk dibakar. Nah, proses pembakaran ini kurang lebih 30 menit sesuai ukuran dan jenis keramik yang dihasilkan. Nah, keramik ini harus keluar dari kiln melewati berbagai proses pengecekan kualitas atau quality control. Proses sorting dilakukan di mesin sorting packing untuk memisahkan kualitas dan ukuran. Yang seterusnya dikemas atau packing. Nah, begitulah proses pembuatan keramik, khususnya keramik lantai. Nah, selanjutnya produk. Produk yang dihasilkan dari industri keramik ini bukan hanya keramik ubin lantai dan dinding saja, namun produknya bisa berupa genteng keramik atau roof tile, saniter, tableware, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu pola pengolahan limbah. Nah, limbah yang dihasilkan dari industri keramik ini dapat diolah kembali seperti air sisa produksi, digunakan kembali untuk proses milling. Limbah padat dari slip padi digunakan kembali untuk proses milling. Limbah padat aqua glacier glass scrap dan G-line dapat digunakan kembali untuk bahan glacier, dan limbah padat finish good seperti pecahan tile dan pecahan biskuit setelah pembakaran yang dihancurkan dan digunakan kembali sebagai formula body. Yes. Selanjutnya yaitu K3 di industri keramik. Hal yang paling utama diperhatikan dalam penerapan K3 di industri keramik ini yaitu APD, seperti safety goggles, alat pelindung mata untuk melindungi mata dari bahan kimia yang berbahaya dan lain-lain, safety helm, alat pelindung kepala untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda tajam, dan lain-lain. Selanjutnya, safety shoes berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan benda berat dan lain-lain. Dan safety gloves, pelindung tangan untuk melindungi tangan dari pejaran api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, dan lain-lain. Nah, kandungan kimia pada industri keramik ini dapat kita ketahui pembuatan keramik tersebut berasal dari tanah liat, di mana tanah liat itu mengandung bahan kimia yang dapat digunakan sebagai adsorbent dan berfungsi untuk mengikat berbagai kation dalam proses pembuatan keramik. Contohnya magnesium oksida, clay mineral yang berupa aluminium silikat anhidrat, feldspar yang di dalamnya silika, dan bahan-bahan aditif water glass, STTP, talc, silika, dan slip tanner. Yang terakhir yaitu fungsi keramik, khususnya keramik lantai. Pertama sebagai finishing ruang, kedua penutup lantai, ketiga penutup dinding, keempat pelapis meja kerja di dapur, dan kelima sebagai elemen estetika. Berikut referensi kunjungan industri saya kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.